Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, renungan hari ini tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Mari kita baca ulang kembali Lukas pasal 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus memberitahukan tentang dirinya akan mengalami penderitaan dan akan dibunuh, namun akan bangkit kembali pada hari ketiga. Murid-murid tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus ini, dan mereka tidak berani bertanya kepada Yesus, sebab sebelumnya Petrus pernah menegur Yesus agar tidak mengatakan tentang dirinya akan dibunuh. Tetapi Yesus malah menghardik Petrus, "Inyalah iblis." Petrus dan murid-murid lainnya saat itu tidak memahami rencana keselamatan Allah yang diemban Yesus dengan cara mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, agar selamat dari alam maut dan menganugerahkan kita manusia kehidupan kekal di surga. Perkataan Yesus bahwa dirinya akan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk mengingatkan kita juga yang hidup di zaman sekarang ini. Kita akan mengalami juga penderitaan seperti dialami Yesus. Bahkan kita juga akan dibunuh seperti Yesus. Namun kita hendaknya tidak gentar dan takut, sebab kita akan dibangkitkan seperti Yesus. Kita akan mengalami banyak penderitaan karena Dia. Bila kita pengikut Yesus, jangan pernah gentar dan takut. Kejahatan dunia akan semakin merajalela menindas kita. Iblis akan selalu menggoda kita dengan segala cara, supaya kita pengikut Yesus mengikuti iblis. Seperti Yesus dicobai di gurun, tapi Yesus tetap pada pendiriannya. Bapa di surga akan selalu melindunginya. Begitupun kita umatnya, apapun cobaannya tetaplah setia, karena Dia Sang Juru Selamat manusia. Kita akan dibunuh seperti Yesus, namun kita akan bangkit kembali seperti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, arti kebangkitan bagi kita adalah suatu kemenangan melawan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Penderitaan yang kita alami disebabkan 1. Kesalahan dan dosa kita sendiri. 2. Perbuatan orang lain. 3. Pencobaan dari iblis. Ayub pasal 1 ayat 9-12. 4. Ujian dari Allah. Ibrani pasal 12 ayat 1-13. Penderitaan disebabkan oleh perbuatan orang lain dialami Yesus. Dan hal ini Ia katakan,
bahwa dirinya akan dibunuh. Jelaslah di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa selama kita hidup akan ada penderitaan dan harus kita lawan dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Yesus akan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus mengatakan untuk kita sebagai pengikutnya, Matius pasal 28 ayat 20b. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya Yesus yang memberikan janji kepada kita umatnya. Keyakinan Yesus menyertai kita haruslah dipegang erat-erat dalam segala situasi dan keadaan hidup, sedang menderita maupun sedang tidak menderita. Seringkali dalam keadaan tidak menderita, membuat kita lupakan Yesus, karena kita sedang berkawan dengan duniawi dan daging kita. Dan saat menderita, kita ingat Yesus dan meminta pertolongan darinya. Inilah kebiasaan buruk manusia yang selalu dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, cara paling efektif untuk mencegah kita melupakan Yesus adalah tanamkan di pikiran kita bahwa tujuan utama hidup di dunia ini adalah hidup kekal di surga, sehingga kita tidak terikat oleh hal-hal dunia yang memang sangat menggoda. Selain itu, kita jaga hati kita tetap bersih dari kotoran dunia yang syarat dengan hawa nafsu, sebab dari dalam hati kita memancar kehidupan. Dengan demikian, kita tidak akan lupakan Yesus, atau dengan kata lain, kita hidup menurut jalan kebenaran yang ditunjukkan Yesus kepada kita, agar sampai kepada kehidupan kekal. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dosa mengakibatkan kita menderita, dan dosa sangat menghambat perjalanan kita menuju kekekalan hidup. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap dosa yang selalu mengintai di saat kita mengingini sesuatu. Hendaklah kita tetap bersandar kepada Yesus Kristus, agar kita mampu hadapi semua penderitaan hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.